Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Suci Anggriani dengan NIM 856629142 dari Pokjar Kota Agung, Kabupaten Lahad, Sumatera Selatan, mahasiswa Universitas Terbuka. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Udara dan Batuan. Yang pertama, saya akan melakukan praktikum udara. Praktikum udara ada 3 percobaan. Yang pertama, pembakaran memerlukan udara. Udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dan udara sebagai sumber energi. Adapun alat dan bahannya, yang pertama lilin 2 batang, korek api, gelas dengan 3 ukuran yang berbeda, stopwatch, piring atau mangkok. Di sini saya melakukan percobaan praktikum pembakaran memerlukan udara. Sediakan 2 lilin yang sama ukurannya, diameter panjang, warna, dan bentuknya. Letakkan kedua lilin di atas meja dan berilah jarak antar lilin sekitar 30 cm. Nyalakan kedua lilin tersebut. Kemudian tutup salah satu lilin dengan gelas. Bandingkan lama lilin menyala antara kedua lilin tersebut. Amatilah dan catat perubahan yang terjadi. Nyalakan lilin, tutup lilin dengan gelas yang sedang. Amati dan catatlah waktu antara lilin menyala saat ditutup gelas sampai lilin mati. Kemudian, tutup lilin dengan gelas yang lebih besar. Masukkan data pengamatan pada tabel yang tersedia. Pembakaran memerlukan udara karena udara menyediakan oksigen, yaitu gas yang berperan sebagai agen pengoksidasi utama dalam proses tersebut. Tanpa oksigen yang cukup, reaksi kimia pembakaran tidak dapat terjadi secara berkelanjutan, seperti yang dilakukan pada praktikum ini. Percobaan lilin yang akan padam jika ditutup dengan gelas karena kehabisan oksigen. Yang kedua, udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Letakkan lilin di atas piring atau mangkok dari bahan gelas. Isilah air dalam piring atau mangkok kira-kira setinggi 2 cm. Nyalakan lilin, selanjutnya tutuplah lilin dengan gelas kaca. Amati nyala lilin dan permukaan air dalam gelas. Catatlah hasil pengamatan Anda. Udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah karena molekul udara selalu mencari kesetimbangan. Dalam percobaan lilin, pembakaran lilin di bawah gelas menciptakan zona tekanan rendah di dalam gelas karena udara panas naik dan terbakar. Air naik, gerakan udara dari luar ke dalam ini menyebabkan permukaan air di piring terdorong ke atas naik ke dalam gelas. Api padam karena tidak ada lagi oksigen dan sebagian besar udara di dalam gelas sudah tergantikan oleh air. Percobaan yang ketiga, udara sebagai sumber energi. Alat dan bahan: balon, selongsong bolpoin, plastik dan logam, gulungan kawat, solatif dan gunting. Baiklah, di sini saya telah menyiapkan alat dan bahannya. Tiuplah balon sampai membesar dan kencang. Kemudian ikatlah dengan karet. Isolasi selongsong bolpoin dengan balon. Sediakan 2 sisi penyangga, saya memakai kursi. Lalu dibuka karet tersebut dan dijalankan. Kemudian diganti dengan logam. Amatilah bentuk dan gerak balon setelah tiupannya dilepas. Tanpa menggunakan lintasan, tiuplah balon dan lepaskan juga. Amatilah gerak balon dan catat dalam lembar pengamatan. Kegiatan praktikum yang kedua yaitu batuan. Di sini saya telah menyiapkan alat dan bahan. Beberapa batuan, neraca lengan, gelas beker, atau air aki. Ambillah beberapa batuan, cobalah diremas, dicungkil dengan kuku, ditarik dan dipukul dengan palu untuk melihat keras tidaknya batuan. Kemudian, timbanglah massa batuan dengan neraca. Catat dalam lembar pengamatan. Ukur volume batuan dengan cara memasukkan
masukkan batuan ke dalam gelas yang berisi air tidak penuh. Catat volume air sebelum batuan dimasukkan dan catat volume air setelah ada batuan. Selisih antara air setelah dan sebelum batuan dimasukkan merupakan volume batuan. Catatlah dalam lembar pengamatan. Kemudian yang terakhir, hitunglah massa jenis batuan tersebut. Setelah mengamati jenis batuan, kemudian kita mengamati karakteristik batuan. Letakkan sebuah batuan dalam cawan gelas atau mangkok gelas. Teteskan 3-5 tetes air aki. Amati yang terjadi pada batuan akibat air aki. Catat dalam lembar pengamatan. Ulangi langkah 1-3 dengan batuan yang berbeda-beda jenisnya. Di sini saya tidak ada gelas beker dan menggunakan gelas biasa lalu diukur dengan mistar. Batuan beku terbentuk dari pendinginan dan pembekuan magma, contohnya granit dan basalt. Batuan sedimen terbentuk dari pelapukan dan erosi batuan lain yang kemudian diangkut oleh air angin atau es, contohnya batu pasir dan batu lempung. Batuan metamorf, batuan beku sedimen atau bahkan metamorf lain yang berubah di bawah pengaruh panas dan tekanan yang sangat tinggi, contohnya marmer dan kuarsit.